Kita ketemu lagi di video seri kinematika dan kinetika. Pada kali ini saya akan membahas mengenai kinetika benda tegar dan analisanya dengan menggunakan impuls dan momentum. Nah, penggunaan metode impuls dan momentum untuk analisa kinetika benda tegar akan sepenuhnya mengadopsi atau mencontek dari analisa kinetika partikel di bab 3 dan analisa kinetika sistem partikel di bab 4. Rumus yang dipakai betul-betul diambil dari bab 4 tentang kinetika menggunakan impuls dan momentum untuk sistem partikel dengan perubahan minor untuk menyesuaikan dengan distribusi partikel di sebuah benda tegar. Kita langsung saja sekarang dengan melihat ini. Saya set dulu. Nah, jadi ceritanya lagi-lagi seperti ini. Kita punya sebuah benda tegar, lalu kemudian benda tegar tersebut sudah kita hitung dan tentukan sentroidnya ada di mana. Lalu juga sudah kita analisa berapa posisi dan kecepatan sentroid. Pertama itu dulu. Lalu kemudian yang kedua, kita mengamati sebuah partikel dalam benda tegar tersebut, yaitu dalam hal ini adalah partikel yang warnanya merah. Kita pertama mengamati berapa massa partikel ini, MI, berapa atau di mana posisi partikel ini. Posisi absolutnya diukur dari titik O. Posisi relatifnya terhadap sentroid dikasih lambang rho, ya. Dan untuk menandai bahwa ini milik partikel ke I, dikasih subscript yang ke I. Nah, lalu kemudian dari posisi kita maju ke kecepatan. Kecepatannya mana? Kecepatannya tentunya merupakan efek dari translasi sentroid dan rotasi dari si benda tegar yang menimbulkan kecepatan relatif partikel ke I terhadap sentroidnya. Sehingga kecepatan absolutnya bisa didapatkan dengan melakukan penambahan kedua vektor tersebut, yaitu vektor kecepatan sentroid dan vektor kecepatan relatif partikel ke I terhadap sentroid. Kemudian kita mengingat pada saat kita belajar di sistem partikel, kita punya besaran-besaran yang menyangkut penjumlahan besaran inersia di sistem partikel. Apa saja? Penjumlahan massa. Apa saja? Penjumlahan massa dikalikan kuadrat dari jarak. Apalagi penjumlahan massa dikalikan jarak relatifnya terhadap sentroid. Nah, di benda tegar sama, yang dirubah adalah subscript I dihapus, MI diganti dengan DM, lalu kemudian tanda sigma diganti dengan integral, sehingga kita mendapatkan seperti ini. Nah, besaran-besaran ini akan kita pakai pada saat kita menurunkan rumus-rumus dalam analisa kinetika benda tegar ini. Nah, kita mulai dulu dengan kecepatan dan tentunya momentum linear. Mana kecepatannya? Ini. Dibacanya kecepatan absolut partikel ke I adalah resultan dari kecepatan absolut sentroid ditambah kecepatan relatif massa ke I terhadap sentroid. Nah, kemudian berapa momentum linear dari partikel ke I ini? Merupakan
massa ke I dikalikan kecepatan absolut massa tersebut. Sehingga kalau dijumlah bagaimana? Tinggal ditambahkan. Jadi untuk semua partikel yang menyusun benda tegar. Nah, lalu kemudian kecepatan VI ini akan kita ganti dengan rumusan kecepatan yang ada di sebelah kirinya, yaitu yang ini. Hasilnya adalah seperti ini, perhatikan. Jadi baris pertama kita mengganti kecepatan absolut VI dengan superposisi dari kecepatan absolut sentroid ditambah kecepatan relatif partikel terhadap sentroid. Baris yang kedua, semua yang tidak mengandung indeks I atau subscript I ditarik keluar tanda atau ditarik keluar operasi sumasi. Ini V tidak ada lambang I-nya. Jadi untuk semua partikel sama keluar dari tanda sumasi. Lalu ini omega. Omeganya tidak punya subscript I, keluar dari tanda sumasi, bahkan dikeluarkan dari tanda efektor produk sehingga dia ada di sebelah kiri. Nah, kemudian dilanjutkan dengan merubah operator sumasi dengan operator integral dan mengganti massa ke I dengan dm. Ya. Jadilah persamaan yang ini. Dan waktu kita lihat, ada hasil integrasi yang sudah kita dapatkan seperti terlihat di atas. Ini apa integral dm? Kalau kita lihat di atas, oh itu m. Apa ini integral rho dm? Kalau kita lihat di atas, 0. Sehingga hasil akhir dari perhitungan momentum linear untuk benda tegar adalah sesederhana hasil kali massa total atau massa benda tegar tersebut dikalikan dengan kecepatan sentroidnya. Nah, inilah penurunan rumus momentum linear dari sebuah benda tegar. Dan kemudian tentunya kita lanjutkan dengan ini, ya, bahwa turunan pertama momentum linear terhadap waktu adalah resultan gaya yang sudah kita pelajari di kinetika partikel dan kinetika sistem partikel. Nah, ini bacaannya, resultan gaya sama dengan turunan pertama dari momentum linear terhadap waktu. Kalau kedua suku di kiri dan kanan tanda sama dengan ini kita lakukan integrasi, kita mendapatkan seperti ini, ya. Yang dibaca penjumlahan momentum linear awal dari sebuah benda tegar dengan impuls yang diberikan kepada benda tegar tersebut selama selang waktu T1 sampai T2 akan merubah momentum linear benda tegar tersebut. Dan ini persis sama dengan yang sudah kita pelajari di partikel dan sistem partikel. Nah, kinematika atau gerakan yang dibahas di dalam buku teks ini adalah kinematika gerakan dua dimensi. Ya, sehingga persamaan vektor ini kita pecah menjadi persamaan skalar untuk setiap sumbunya, ya. Dalam hal ini saya pakai sistem koordinat kartesian dan harus diingat berlaku juga untuk sistem koordinat yang lain, normal tangensial dan polar. Kalau untuk sistem koordinat kartesian dipecahnya menjadi x dan y, lalu sehingga di sini dibaca resultan gaya dalam arah x akan sama dengan laju perubahan momentum linear dari arah x. Jadi tambahannya adalah arah. Demikian juga untuk arah yang lain. Dan pada saat kita melakukan integral, kita mendapatkan rumus yang seperti ini. Ya. Nah, dari sini kemudian kita mulai maju. Majunya adalah momentum angular atau momentum sudut setelah kita membahas momentum linear.
Nah, kalau momentum sudut, ilustrasinya adalah seperti ini. Pertama, kita akan membagi menjadi gerakan dasar dulu. Gerakan translasi dan gerakan berputar pada sumbu tetap. Kita mulai dengan gerakan pertama, yaitu gerakan translasi. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi di sini, kalau ini translasi, berarti omega harus sama dengan 0. Ya. Sehingga kecepatan yang ada adalah V, ya, vektor V, dan berlaku untuk semua partikel. Lalu kemudian kita tahu kita punya momentum linier, dan kita punya momentum sudut terhadap sentroid. Sudah kita bahas pada sistem partikel, yang menyatakan bahwa momentum angular atau momentum sudut terhadap sentroid G adalah sama dengan perkalian momen inersia terhadap sentroid G, jadi harus sama, dikalikan kecepatan putar dari si benda tegarnya. Ya, nah, sudah itu selesai. Nah, kita tahu omeganya sama dengan 0, jadi Hg sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau saya nggak pakai sentroid sebagai titik yang digunakan untuk menghitung angular momentum, tapi kita menggunakan titik lain yang diam, yaitu O. Sederhana saja, momentum sudut adalah hasil kali momentum linier dikalikan lengan. Kita tinggal lihat mana momentum linearnya, ini M kalikan V. Mana lengannya antara garis momentum linier atau garis kerja momentum linier terhadap titik O yang mau kita hitung. Oh, ini D besarnya, sehingga kita bisa langsung momentum sudut terhadap titik fix di sembarang tempat merupakan hasil kali antara momentum angular terhadap sentroid ditambah hasil kali momentum linier MV dengan lengan dari titik rujukan kita ke garis kerja momentum linier. Jadi di sini kalau dia translasi, semua omega dicoret sama dengan 0. Nah, dari sini kita maju ke gerakan dasar yang kedua, yaitu momentum sudut untuk benda tegar yang berputar pada sebuah sumbu tetap. Mana benda tegarnya? Ini. Mana sumbu putarnya? Ini. Sumbu putarnya diam, artinya tidak pindah-pindah, ya, tetap di posisi itu. Sehingga dari seperti ini kita tahu bahwa lengan dari si sistem ini, yaitu D, adalah jarak dari sentroid ke sumbu putar O, yang kalau kita lihat di sini dilambangkan simbolnya pakai R dikasih garis atas, ya. Nah, dengan demikian kita tinggal menghitung saja, ya. Nah, sekarang apa yang beda dengan rumus sebelumnya? Yaitu kecepatan V. Nah, ini kelihatan di sini. Kecepatan V sama dengan kecepatan putar omega dikalikan lengan R. Karena dia berputar terhadap sumbu tetap O. Sehingga pada saat kita menghitung ini, suku yang kedua, momentum linier M kalikan V diganti dengan M kalikan R kalikan omega. Lalu dikalikan lengannya R, jadi sehingga kita menghasilkan R kuadrat. Nah, kalau ini rumus momentum sudut ini kita tarik sehingga omeganya keluar, kita akan mendapatkan suku seperti ini, ya, yaitu jumlah antara inersia terhadap sentroid G ditambah massa benda tegar dikalikan lengan dari sentroid ke engsel O. Nah, ini penjumlahan ini dikenal dengan nama
inersia terhadap titik O, ya. Nah, sehingga rumus yang ini di atas ini bisa kita tulis ulang dengan rumus yang paling bawah ini, ya. Nah, ini. Setelah kita mendefinisikan momentum sudut pada benda tegar yang berotasi terhadap sumbu tetap, kita maju ke berikutnya. Seperti biasa adalah hubungan antara momen atau resultan momen yang dibebankan pada benda tegar dan laju perubahan momentum sudut atau rate of change of angular momentum. Nah, di sini rumusnya tentunya bisa dituliskan seperti ini, seperti yang sudah kita lihat di bab 4, sehingga kalau keduanya kita integralkan, kita akan mendapatkan rumusan ini, yaitu impuls sudut atau angular impulse yang diberikan pada sebuah benda tegar akan merubah momentum sudutnya dari momentum sudut pada saat waktu awal menjadi momentum akhir pada saat waktu akhir, ya. Waktu awalnya mana? T1, waktu akhirnya mana? T2, ya. Nah, di sini jangan lupa ini harus resultan dari semua momen, karena kita di dalam memodelkannya, sebuah benda tegar bisa menerima dua atau lebih momen-momen beban, ya. Nah, demikianlah pembahasan mengenai momen dan laju perubahan momentum sudut. Dari sini kita akan maju ke berikutnya, yaitu kumpulan dari benda tegar yang tersambung satu dengan yang lain. Nah, dari slide ini ke slide sebelumnya, benda tegarnya tunggal, cuma satu benda tegar. Nah, kita sekarang mau lihat bagaimana kalau ada dua atau lebih benda tegar. Nah, di sini langsung saja pakai dua, ya. Ini ada dua buah benda tegar, lalu kemudian secara kinematika mereka diikat dengan sebuah engsel seperti yang ditunjukkan oleh si pointer ini, ya. Nah, rumus yang berlaku sama, yaitu resultan gaya yang bekerja pada seluruh sistem dari interconnected bodies ini akan merupakan resultan dari seluruh momentum linear, seluruh laju perubahan momentum linear dari benda tegar yang menyusun sistem ini. Hal yang sama berlaku untuk momen. Resultan momen yang bekerja pada sistem akan sama dengan resultan laju perubahan momentum sudut dari masing-masing benda tegar yang menyusun sistem ini. Dan tentunya untuk impuls juga sama, yaitu kalau kita mengintegralkan kedua sisi dari kedua persamaan ini. Jadi demikian sederhananya kalau ada dua atau lebih benda tegar digabung, yang penting adalah menangani kinematika yang berlaku karena sambungan kinematika ini. Bisa pin, bisa dilas, bisa pakai slot, dan yang lain sebagainya. Jadi analisanya adalah hanya analisa kinematika. Nah, lalu kemudian tentunya kita sekarang sedikit-sedikit, bukan sedikit ya, kita melihat ini sistem-sistem yang resultan gayanya 0, terus resultan momennya juga 0. Nah, ini bagaimana? Ya, kalau resultan gayanya 0, tentunya impuls linearnya juga 0, sehingga momentum awal akan sama dengan momentum akhir, linear. Kalau untuk yang momen, sama juga. Kalau resultan momen sama dengan 0, berarti impuls anggularnya sama dengan 0, berarti momentum sudut awal akan sama dengan momentum sudut akhir. Dan pada sistem-sistem di mana resultan gaya sama dengan 0 atau resultan momen sama dengan 0,
kita bisa menggunakan persamaan kekekalan momentum seperti yang terlihat pada slide ini. Nah, demikianlah teori mengenai momentum dan impuls untuk benda tegar. Kita membahas ada yang linear, ada yang angular. Dan kita sudah melihat ini betul-betul mirip sekali dengan analisa kinetika dengan menggunakan momentum dan impuls untuk partikel dan untuk sistem partikel. Dan kita sekarang maju ke contoh. Nah, inilah contohnya yang pertama, yaitu ada pandangan samping, ini yang kiri, dan ada pandangan ini pandangan depan yang kiri, yang sebelah kanan ini pandangan dari sebelah kiri. Nah, lalu kemudian ada soalnya. Saya highlight beberapa saja yang penting. Ada cable wrap around the central hub dari wheel-nya. Artinya apa? Artinya adalah gaya P ini akan bergerak ke kanan sama persis dengan yang titik yang ditunjuk oleh pointer ini. Ya? Bergeraknya ke kiri ya. Nah, kenapa? Karena dia bilang wrap around. Lalu ada yang kedua adalah increase slowly, ya. Jadi nggak mendadak. Nah, kalau dia increase terhadap waktu, mana persamaannya ini? P ternyata merupakan fungsi dari waktu. Terus yang saya ingin tekankan juga ada kata-kata slowly. Apa arti kata-kata slowly? Arti kata slowly sebetulnya hanyalah membedakan mana gaya impulsif, yaitu gaya yang bekerja dengan sangat singkat, dan mana gaya yang non-impulsif. Dia bekerjanya selama durasi waktu yang cukup lama. Jadi kata-kata slowly di sini untuk memberitahu saudara bahwa bedakan gaya impulsif dengan gaya non-impulsif. Nah, kemudian maju lagi. Jadi 10 detik sejak dimulainya pembebanan gaya P ini. Nah, untuk kinematika dia kasih tahu rolls without slipping. Berarti di sini kecepatan kedua benda, silinder dan landasan harus sama. Dan karena kecepatan landasannya 0, dia diam, maka kita tahu kecepatan titik yang bersentuhan dengan landasan juga pasti akan sama dengan 0 ya. Nah, yang lain adalah informasi mengenai waktu awal, T sama dengan 0, kinematika, kecepatan sentroid, lalu inersia, mengenai berat dari rodanya, terus radius girasi, yaitu untuk menghitung momen inersia terhadap sentroid. Nah, yang pertama kita bahas adalah rolls without slipping, karena ini mendikte gerakan dari silinder ini. Kalau rolls without slipping, dan kita tahu titik ini akan 0, titik kontak ini, maka kita bisa tahu bahwa kecepatan sembarang titik pada benda tegar tersebut ini akan merupakan hasil kali dari kecepatan angular dari si roda dan jarak dari titik kontak ini ke titik yang kita amati. Contohnya kalau G ini sentroid, mana kecepatannya? Ya sudah, berapa jaraknya? 1,5 feet ya, ini dirubah dulu jadi feet. Lalu dikalikan kecepatan putarnya. Arahnya kemana? Tegak lurus garis dari titik kontak ke sentroid. Karena garisnya vertikal, maka kecepatannya horizontal. Demikian juga kita lihat berapa kecepatan titik ini. Sudah, mana berapa jaraknya? 0,45 feet ya. Berapa omeganya tinggal dihitung. Sehingga dengan seperti ini, saudara bisa lihat, kita bisa mengetahui P1 diketahui, omega diketahui. Omega diketahui, kecepatan gaya P juga diketahui. Nah, sehingga yang kita lakukan sekarang adalah tinggal menggambar diagram ini. Mana momentum awal? Ini.
Mana impulsnya? Ini. Mana momentum akhirnya? Ini. Dan di setiap gambar akan ada dua momentum. Satu momentum linear, satu lagi momentum sudut. Dan untuk momentum linearnya dipilih momentum linear dari sentroid benda ini, yaitu titik G. Nah, sehingga persamaannya ya lugas saja. Impuls akan merubah momentum. Dari momentum awal menjadi momentum akhir. Sudah tinggal dimasukkan saja di rumus ini. Karena apa? Karena resultan F-nya jelas. Yang kedua, karena resultan momennya jelas. Nah, tentunya perhitungannya akan saya serahkan pada saudara. Saya cuma ada satu pertanyaan saja. Saudara lihat gaya ini. Ini adalah gaya friksi. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa gaya friksinya kok ditulis atau digambar ke arah kiri? Kenapa bukan ke arah kanan? Ya, ini pertanyaan yang sangat mendasar. Dan kalau saudara bisa menjawabnya, saudara punya sebuah kemampuan mengenai kinematika yang cukup untuk menganalisa berbagai macam soal-soal di dalam buku teks ini. Nah, janji saya ini saya ingkari sendiri ya. Yaitu saya akhirnya menulis mana jawabannya, sudah tinggal ini saja. Ya, ada linear momentum, ada angular momentum. Jangan lupa kita mengkonversi satuan panjang menjadi kaki atau foot. Jangan lupa kita menghitung masanya harus dalam slug, sehingga kita bisa menghitung momen inersia terhadap sentroid. Setelah itu, ini besaran-besaran ini kita pakai, kita punya dua persamaan untuk linear momentum dan angular momentum. Dan kalau saudara perhatikan kedua persamaan ini, hanya ada dua variabel yang tidak diketahui. Gaya friksi F sama kecepatan angular akhir omega 2. Dua persamaan, dua variabel tidak diketahui, dengan mudah akan langsung bisa didapatkan berapakah gaya friksi, berapakah omega 2. Nah, persamaan ini menggunakan angular momentum terhadap sentroid dan menggunakan momentum linear. Ya, kalau momentum linear tentunya pasti terhadap sentroid ya. Nah, tidak harus terhadap sentroid. Nah, ini adalah kita menggunakan momentum sudut terhadap titik yang lain. Dan kita bilang, saya ingin melakukan analisa momentum sudut terhadap titik C. Kenapa kok titik C? Karena saya akan menghilang. Karena pada saat kita menghitung momen terhadap titik C, gaya F ini, friksi ini, tidak punya momen terhadap titik C. Karena jaraknya 0. Karena dia melewati titik C. Sehingga saya cukup butuh satu persamaan saja. Ya, yaitu momentum sudut terhadap titik C ditambah impuls terhadap titik C akan menjadi momentum akhir dari momentum akhir terhadap titik C, di mana momentum didefinisikan sebagai momen inersia terhadap C dikalikan omega. Nah, kalau Anda lihat ini, persamaan ini, pada saat menghitung momen ini, yang ada adalah gaya P. Dan gaya P ini kita tahu besarnya, sehingga kita punya satu persamaan dengan satu variabel yang tidak diketahui, yaitu omega 2. Satu persamaan, satu variabel tidak diketahui, kita mendapatkan solusinya. Nah, kemudian kita maju lagi dengan contoh yang lain. Nah, ini ada sebuah sistem, ya, ada sebuah beban yang bergerak translasi, yaitu beban yang warnanya pink ini. Lalu kemudian ada puli yang bergulir tanpa selip terhadap tali ini, ya, dan lalu kemudian yang A-nya adalah, udah dua itu. Nah, sehingga sekarang
Ada beberapa hal yang diperlihatkan. Jadi yang pertama, highlight-nya, kecepatan awalnya ke bawah, V1. Lalu kemudian, talinya dikasih gaya, 380 Newton. Yaitu di sini ditarik dan di sini gayanya 380 Newton. Lalu kemudian setelah 5 detik, ya, ini berapa kecepatan si silinder E-nya, yaitu silinder yang di sini nih, ya. Lalu dia bilang neglect all friction. Sehingga kita pertama harus kita gambar, ya, mana momentum awal, mana impuls, mana momentum akhir, ya. Dan jangan lupa ada dua macam momentum dan impuls, linear sama angular. Sehingga tinggal kita tulis. Tentunya kita tanya mana momentum linearnya? Nih. Mana momentum sudutnya ini? Terhadap titik apa? Terus dia bilang terhadap titik O. Kalau kita lihat titik O itu yang mana? Nah, yang ini. Jadi terhadap titik yang ini, ya. Kenapa kok ini? Karena titik ini diam. Jadi titik ini dipilih karena dia diam, sehingga dengan mudah tinggal dituliskan saja. Dua persamaan, lihat gambarnya, apa yang tidak diketahui di situ? Yang tidak diketahui adalah omega 2 sama tegangan pada tali yang T ini, tali sebelah kiri dari puli. Nah, lalu kemudian sistem koordinatnya dibuat seperti ini. Positif horizontal ke kanan, positif vertikal ke atas. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, positif dari gerakan sudut adalah berlawanan arah jarum jam. Dua persamaan, dua variabel tidak diketahui, kita mendapatkan kecepatan putar akhir adalah sebesar ini, dan tegangan pada tali yang sebelah kiri, yaitu yang ini, adalah 368 Newton. Nah, itulah penggunaan diagram dan persamaan momentum dan impuls untuk persoalan ini. Dan kita maju sekarang ke persoalan yang lain. Nah, ini persoalan gabungan sebetulnya. Jadi ceritanya sederhana, ada balok, dia meluncur ke kiri, lalu dia menghantam sebuah tangga kecil. Sehingga pada yang terjadi adalah titik ini diam. Nah, lalu kemudian titik ini berfungsi sebagai engsel, sehingga dia pelan-pelan akan naik sampai dan seterusnya. Nah, dia ditanya begini. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi pertama adalah benda ini bergerak sampai menghantam titik O. Yaitu apa yang terjadi? Kalau kita lihat, karena gaya yang terlibat hanyalah gaya aksi reaksi ketika dia tabrakan, maka tidak ada gaya luar, sehingga kita tahu, oh, dalam kasus itu ada kekekalan momentum sudut. Yaitu apa? Momentum sudut terhadap titik O antara persis sebelum tumbukan dan persis setelah tumbukan sama. Karena nggak ada gaya yang pengaruh itu. Ya. Nah, lalu kemudian yang kedua, setelah dia punya kecepatan awal, dia akan mulai bergerak dan mulai naik ke atas gitu. Ya. Nah, dia akan tanya, sebenarnya dia bilang bahwa ada rotasi terhadap titik O. Nah, jadi di sini saya tulis subsequent rotation. Nah, kemudian dari sini kita lihat soalnya. Jadi dia bergerak sliding ke kiri, lalu nabrak polisi tidur kecil O, lalu kemudian ada asumsi bahwa tumbukannya plastis sempurna, tidak ada rebound, ya. Nah, setelah itu dia bilang, hitunglah kecepatan minimum V agar si bendanya ini nanti berputar dan kemudian berhenti pada saat dia vertikal, ya. Jadi bukan dari horizontal naik vertikal terus guling ke sana ke arah kiri lagi, ya, tapi dia hanya pas berhenti di vertikal. Jadi dia bilang just reach the standing position A with no velocity. Nah, ini yang kita bahas.
Nah, karena ada dua fenomena, maka kita bahasnya satu persatu. Nah, yang pertama adalah tahap pertama, yaitu collision. Pada saat dia menabrak titik O, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah fenomena kinetika, di mana tidak ada momen dari luar. Sehingga saya bisa dibilang kalau gitu, momentum sudutnya pasti kekal. Ya. Nah, namun juga ada. Loh, kan ada gaya berat. Gaya berat kan ada momennya, dan kalau dia bergerak kan pindah. Betul. Makanya di dalam soal ini dia bilang abaikan efek dari gaya berat. Kalau ditanya kenapa kok efek gaya berat diabaikan? Karena efek gaya berat ini biasanya kecil sekali dibandingkan dengan momentum sudut yang terlibat di dalam situasi tumbukan seperti ini. Sehingga karena kecil, efeknya diabaikan. Nah, ini sering sekali hal-hal seperti ini atau asumsi seperti ini harus Anda mengerti dari mana asal-usulnya. Itu sebabnya pada saat slide yang terdahulu, saya bicara mengenai impulsif dan non-impulsif force. Gunanya apa? Untuk bisa menjustifikasi atau membenarkan asumsi-asumsi pembedaan gaya impulsif dengan gaya non-impulsif. Baik, lalu kemudian setelah ini kita abaikan, berarti kita sekarang sudah akan maju dengan oke, momentum sudutnya kekal. Berarti sesaat sebelum tumbukan dan sesaat setelah tumbukan sama. Oke? Bagaimana rumusnya? Terhadap apa momentum linearnya? Momentum sudut terhadap titik O. Ya sudah, ini sama dengan IO kalikan omega. Ya. Nah, kemudian jangan lupa tentunya akan ditanya, ini berapa anunya? Si inersia terhadap O. Tinggal dihitung saja, atau lihat di tabel, atau lihat di internet, saudara akan mendapatkan bahwa inersia dari balok seperti ini terhadap titik O akan punya persamaan seperti ini. Ya. Nah, sehingga momentum akhir sama dengan momentum awal. Apa yang berubah sebetulnya? Yang tadinya kecepatannya horizontal, nih, ya, dia punya ke sana dan dia tentunya berlakunya di sentroid dari benda ini seperti terlihat di pointer saya. Nah, kemudian lengan dari momentum linear ini M dikalikan V1 akan membentuk momentum angular sebelum tumbukan. Nah, kalau pas persis setelah tumbukan gimana? Ya, setelah tumbukan adalah kecepatannya menjadi vertikal. Ya, kenapa kecepatan vertikal ini? Kecepatan sentroid menjadi vertikal. Yaitu untuk memenuhi bahwa momentum sudutnya sama. Ya, nah sehingga maka saudara lihat di sini kita bisa menghitung omega 2-nya. Nah, itu adalah tahap pertama atau fenomena pertama yang kita tangani. Kalau dia sudah punya fenomena awal di mana dia itu mulai bergerak begini, berputar, kita tinggal maju yang ke berikutnya. Jadi dari posisi dia horizontal dan sudah punya kecepatan putar, sampai dia tegak seperti yang terlihat di pointer saya, yaitu ini. Ya, nah kita lihat ada gaya eksternal nggak? Nggak ada, ya. Nah, karena nggak ada, kita pakai hukum kekekalan atau prinsip kekekalan energi, sehingga kita menggunakan metode energi dan usaha yang dilakukan gaya eksternal tentunya sama dengan 0 karena gayanya tidak ada, sehingga jumlah energi potensial dan kinetik pada posisi awal akan sama dengan jumlah pada posisi akhir, tinggal dituliskan saja, ya. Dengan seperti ini, maka kita langsung bisa tahu omega 2 sudah kita dapatkan sebelumnya,
merupakan fungsi dari ukuran balok dan kecepatan awal balok. Sehingga kalau kita substitusi, kita langsung mendapatkan sebuah persamaan dengan satu variabel yang tidak diketahui, yaitu V1. Dan kalau kita hitung, sesederhananya akan kita dapatkan, inilah kecepatan minimum yang dibutuhkan agar si balok tadi menabrak tangga kecil di O tersebut, kemudian mulai berotasi terhadap titik O, lalu dia berhenti pada saat posisinya dia vertikal. Nah, dengan slide ini berakhirlah pembahasan kinetika benda tegar dengan metode impuls dan momentum. Tentunya Anda masih harus mempelajarinya Anda sendiri. Saya pakai prinsip the devil lies in the details. Kalau bahasa Indonesianya kira-kira biang keroknya ada di detail, yaitu apa? Detail yang ditulis di buku. Jadi selamat membaca bukunya, silahkan membaca bukunya supaya Anda bisa menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerti mengenai bab ini. Kita ketemu di video berikutnya yang lain. Sampai ketemu lagi.